Hai. Hai Coach Adi. Hai, hai, hai. Coach, saya ada pertanyaan nih. Bagaimana cara kita merubah sudut pandang yang biasanya negatif, suka mengeluh, itu untuk menjadi sudut pandang yang positif gitu, Coach? Oke, terima kasih Mbak Vivian ya. Dalam ilmu NLP merubah sudut pandang disebut dengan frame. Ya. Frame itu layar ya, layar kayak layar bingkai foto kita itu di frame. Nah, merubah sudut pandang, merubah frame dalam NLP disebut reframe. Ya, kalau selama ini kita menggunakan frame yang negatif atau kacamata negatif, frame kacamata negatif juga boleh, maka yang terlihat adalah negatif aja. Ya, kalau kita mengganti kacamata tersebut atau mengganti reframe tersebut, maka yang terlihat adalah positif-positif saja. Nah, metafora adalah pengandaian ya. Metafora saya suka menggunakan metafora lalat versus lebah. Ya. Perbedaan dari cara memandang sudut pandang frame berawal dari pola pikir. Ya. Lebah walaupun berada di taman bunga yang harum indah mewangi, apa yang dia cari? Maksudnya lalat, Coach? Ya, lalat. Lalat ya. Lalat walaupun berada di taman bunga yang indah harum mewangi, ya, yang dicari apa? Sampah. Yang kotor-kotor. Yang kotor, ya. Dia fokus mencari yang kotor, yang indah-indah nggak kelihatan itu. Oke. Nah, sebaliknya lebah walaupun berada di tumpukan sampah yang bau menyengat ya, bau busuk, yang dicari apa? Bunga wangi, ya. Ya, bunga wangi, di dalam ada madu ya. Nah, itu adalah metafora pola pikir kita sehingga tergambar dari apa yang kita lihat. Ya, nah, kita berubah, dilatih, harus dilatih. Yang selama ini menggunakan frame mata lalat, yuk kita latih untuk merubah, melihat dengan mata lebah. Ya, melatih ini nggak ujuk-ujuk terjadi begitu aja kita latih ya. Begitu kita melihat negatif, oh bagaimana saya merubah jadi positif ya. Kita latih-latih, oh ketemu ya. Terus ketemu lagi melihat negatif kita rubah ya dengan berusaha berjuang ketemu lama-lama switch-nya itu mudah saja ya, otomatis ya. Tiba-tiba kita mampu melihat dari sudut pandang yang positif ya. Selama ini kita melihat sudut pandang keluhan, kerja yang mengeluh ya. Nah, kita merubah menjadi bersyukur. Ternyata setelah kita pikir-pikir, kita hitung-hitung, kita rasa-rasa, ternyata karunia Allah itu lebih banyak hal yang patut kita syukuri. Bahkan kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Gitu. Kenapa kita fokus yang kecil, ya, yang mengeluh. Ya. Kesempitan, yuk kita belajar reframe, melihat dari sudut pandang kesempatan. Hambatan, yuk kita latih, melihat peluang. Ya, melihat peluang itu latihan. Ya, carilah orang, carilah mentor yang bisa membantu kita untuk melihat kesempatan, untuk bisa punya skill untuk kesempatan. Belajarlah yang banyak, latih. Nah, itu semua adalah latihan untuk melihat sudut pandang. Lama-lama terlatih, kita akan secara otomatis bisa langsung melihat reframe, merubah frame atau reframe menjadi yang positif. Demikian. Ya. Jadi kalau orang suka ngeluh aja itu bukan karakter ya, Coach. Maksudnya bisa dirubah gitu ya? Ya, bisa juga karakter. Ya, ingat hukum repetisi. Suatu peristiwa, suatu kebiasaan, ya, yang kita lakukan hari ini, kita lakukan terus-menerus, mengeluh, ya, lama-lama dalam 21 hari jadi kebiasaan baru, kita jadi pengeluh, ya. Tapi masih kebiasaan tuh masih tipis, ya. Kita teruskan mengeluh 90 hari menjadi lifestyle baru. Lifestyle kita, gaya hidup kita adalah gaya hidup pengeluh, ya. Kalau terus-menerus selama 6 tahun menjadi sifat kita dan 15 tahun menjadi karakter kita. Semakin lama semakin sulit untuk dirubah. Tapi tetap bisa. Cuman perlu kesabaran untuk merubah gitu loh. Jadi hukum repetisi itu bisa berbahaya, bisa menjadi tantangan. Demikian. Harus dibiasakan.
Harus Gitu ya. semua kebiasaan karena cara kerja pikiran adalah pengulangan. Pengulangan berarti kebiasaan. Kebiasaan berarti ujungnya adalah skill. Ya, skill itu jam terbang, nggak bisa bohong, nggak bisa tiba-tiba kita belajar sekarang besok langsung ahli, nggak bisa. Seperti berenang ya, kita latihan. Pertama kali nyemplung, nendang kakinya nggak bisa jalan ya, besok nggak bisa jalan. Nanti mungkin latihan ketiga atau kelima baru bisa. Wah, ternyata begini cara berenang ya, tendangan kaki kodok kita bisa jalan. Nah itu skill ya, skill itu dilatih. Lama-lama masuk ke pikiran bawah sadar kita jadi autopilot. Kayak kita belajar mobil kan, lama-lama kita terlatih ya, sambil saking terlatih ya bisa sambil nelpon, sambil ngeliat, sambil ngobrol, sambil nyetel radio dan sebagainya. Itulah kalau kita sudah terlatih. Nah, kita harapkan juga kemampuan reframe yang cepat itu karena terlatih. Jadi pengambilan keputusan semakin cepat karena jam terbang. Demikian. Coach Ari, ada beberapa orang tua ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren. Ketika ditanya kenapa bapak atau ibu ingin menyekolahkan anaknya di pesantren, saya mau anak saya terbentuk karakternya di sana gitu. Karena kalau di pesantren itu yang paling sangat signifikan kan tidak boleh bawa HP gitu. Padahal kalau misalnya dia tidak dimasukkan di pesantren, mungkin dalam 24 jam itu 50%-nya pasti megang gadget kan gitu. Nah, artinya tujuan si orang tua menyekolahkan atau mempesantren anaknya bisa juga si orang tua ingin mereframe entah itu pola pikir ataupun karakter anak ke depannya. Bagaimana Coach Ari? Ya, itu adalah untuk merubah pola pikir. Tapi untuk jawabannya nanti ada di perubahan pola perilaku, gitu ya. Jadi ini kita tunda dulu pertanyaan ini ya. Memang kalau tujuan orang tua benar perubahan mindset ya menjadi sesuatu yang fokus membentuk karakter anak sehingga agamanya, keimanannya meningkat. Ya. Tapi untuk caranya melalui perubahan perilaku. Nanti kita bahas itu di perubahan pola perilaku. Demikian. Terima kasih Coach Ari. Ya, sama-sama. Oke, Coach. Jadi perubahan pola pikir atau sudut pandang itu harus kita bawa ke setiap sendi kehidupan ya. Betul, ya, betul harus kita latih. Sekali lagi ini skill ya. Skill lama-lama kita jadi autopilot langsung aja. Langsung nggak pikir banyak, tentunya kita mampu melihat. Bahkan kalau bisa seperti metafora lebah tadi ya, nggak kelihatan. Gitu loh. Hal-hal yang dikeluhkan tuh nggak kelihatan karena dia fokus sama yang dia syukuri. Enak seperti itu ya. Dan sangat menyakitkan, sangat menyedihkan orang fokus ke kesulitan, kesedihan apa-apa. Dia terjebak ya. Dalam bahasa NLP terpenjara oleh pikirannya sendiri. Nah, kita bebaskan, kita pindahkan pikiran kita bebaskan, kita luaskan sehingga kita bisa melihat di mana-mana full karunia, hal yang patut kita syukuri ya. Bahkan kita tidak sempat berterima kasih setiap hembusan nafas kita ya. Nggak sempat kita alhamdulillah ya. Padahal kita akan dituntut setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Kita nggak sempat mengucapkan alhamdulillah setiap detak jantung kita ya. Nggak sempat. Saking nggak sempatnya apa? Karena terlalu banyak ya. Semua hormon kita bisa berbicara, kita bisa melihat. Nah, kita nggak sempat bersyukur. Bayangkan karena apa? Karena pengulangan ya. Nah, pengulangan itu membuat kita jadi tidak biasa. Nah, karena keseringan kita menjadi kurang bersyukur. Nah, kita latihlah untuk melihat lebih detail. Nah, seperti kita belajar memotret ya, fotografer bisa melihat hal-hal detail menjadi wah ya. Padahal keseharian kita biasa saja. Nah itu bersyukur seperti itu ya. Jantung kita ternyata mewah sekali ya wah ya. Dan kita punya privilege 24 jam berdetak terus menerus tidak pernah berhenti sejak kita dalam kandungan ya, bukan sejak kita lahir dan belum pernah istirahat. Sempat nggak kita syukurin? Yuk kita mereframe untuk hal-hal yang patut kita syukuri. Demikian. Tapi sebenarnya Coach, satu lagi pertanyaan. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita juga memikirkan
satu kelemahan atau kenegatifan ke suatu masalah. Karena kalau kita bicara, kamu jangan berpikir negatif gitu, mereka bilang, loh negatif ini kan untuk mencari jalan keluar yang baik gitu. Oh, sangat boleh. Bagus sekali pertanyaan, sangat boleh ya. Cuman bukan untuk terus-terusan ya. Jadi kita perlu tahu bahwa perahu kita bocor halus, perlu tahu dan kita segera gitu ya. Kita perlu tahu ternyata perilaku kita kurang baik ya. Harus tahu. Jangan kita positif. Kita naik mobil perlu tahu bahwa tekanan angin di ban kanan depan kita kurang ya. Action kita apa? Nah, kita harus tahu ya. Bahkan mobil pun kita boleh lihat ke belakang tapi jangan sering-sering ya. Lihat ke masa lalu. Ya, jadi bahkan mobil pun ada kaca spion, tapi kaca spion kecil kan? Jauh lebih kecil daripada lebarnya kaca depan kita. Artinya banyaklah kita lebih banyak melihat ke depan. Sekali-sekali boleh melihat ke depan atau ke samping. Tapi kalau semakin lama kita melihat ke belakang, maka kecepatan kita akan menurun ya. Bahkan bisa berhenti sama sekali. Karena kita nggak lihat ke depan, ngelihatnya ke belakang. Nah, metaforanya seperti itu. Kalau untuk tujuan yang positif boleh-boleh aja, negatif itu kemudian dipikirkan gitu ya. Sebagai pelajaran dan kita carikan solusinya. Nah, tujuannya adalah solusi, bukan tujuannya curhat. Nah, tujuannya buang sampah. Orang kan biasanya begitu ya, menceritakan apa-apa untuk curhat, bukan untuk solusi. Dia mencari orang untuk dengarkan. Dia udah puas orang dengarkan ya, bahwa kehidupannya sebenarnya enggak. Kita tujuannya adalah solusi. Nah, solusi itu kita perlu lihat akar masalahnya apa solusinya, dan enggak tetap tidak boleh ngelihat. Bahkan kita sekali-sekali berhenti untuk melihat boleh ya, tapi berhenti jangan kelamaan ya, untuk melihat aja. Bukankah saat kita kencang kita tidak pernah melihat apa yang terjadi di samping ya, tapi begitu kita berhenti kita bisa melihat apa yang terjadi di samping kita. Nah, gitu ya. Nah, habis itu kita bisa lanjutkan lagi. Jadi emang kita perlu sekali-sekali istirahat, melihat, lanjut lagi, istirahat, melihat lagi. Tapi bukan kelamaan berhenti, juga bukan kebanyakan ngelihat ke belakang. Nggak kemana-mana kalau kita ngelihat ke belakang. Hanya dua pilihan, kita berhenti atau kita nabrak karena kita hanya lihat ke belakang. Itu yang terjadi. Itu juga reframe ya. Yang saya ceritakan reframe karena saya menggunakan kacamata yang selalu melihat ke belakang. Apa yang terjadi? Yang terjadi udah terjadi, tapi kita tetap fokusnya ke belakang padahal kita hidup untuk masa depan. Itu demikian. Oke, Coach. Terima kasih atas pencerahannya. Sangat membantu untuk membuat pola pikir yang selalu positif. Oke, terima kasih.